Di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, tinggallah seorang perempuan muda bernama Wulan. Hidupnya sederhana, yang bahkan bisa dibilang di bawah garis kemiskinan. Ayahnya meninggal sejak ia kecil, dan ibunya sakit-sakitan, hanya bisa terbaring di atas dipan bambu yang sudah keropos dimakan usia. Untuk makan sehari-hari saja, Wulan harus bekerja mencuci baju tetangga, atau memulung plastik di pasar desa. Wulan bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin kasih sayang. Lingkungannya keras dan kejam. Para ibu-ibu kerap menyindirnya. Dasar miskin tapi genit, tiap hari ngaca di ember. Atau, jangan biarkan anak kita dekat-dekat sama Wulan, nanti ikut jadi pengemis juga. Teman-teman sebayanya pun tak kalah kejam. Mereka sering menertawakannya, merobek-robek buku sekolahnya. Bahkan sekali waktu ada yang sengaja menumpahkan air comberan ke tubuhnya saat ia lewat. Tak ada yang membela, tak ada yang peduli. Namun di balik wajah lembut dan tubuh kurus itu, Wulan menyimpan sesuatu yang tak biasa. Diamnya menyimpan dendam. Dendam yang menumpuk, bertahun-tahun, menunggu saatnya meledak. Ia pernah mencoba pasrah, pernah berharap keadilan Tuhan datang. Tapi hari demi hari, yang datang hanya caci maki dan perut lapar. Hingga suatu malam, ketika suara jangkrik bersahut-sahutan dengan lolongan anjing di kejauhan, Wulan duduk di depan rumahnya, menatap langit yang tanpa bintang. Air matanya kering, hatinya telah beku. Dan di saat itulah, ia teringat sesuatu. Cerita lama yang pernah ia dengar diam-diam sewaktu kecil, ketika para tetua desa membicarakan seorang dukun di pinggir hutan. Konon, dukun itu bisa memberikan kekayaan instan, dengan harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Malam itu, Wulan membuat keputusan paling gelap dalam hidupnya. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya ketika Wulan melangkahkan kakinya ke arah hutan kecil di ujung kampung. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya suara ranting kering yang patah tiap kali ia menginjak tanah. Ia memakai kain hitam lusuh, rambutnya dibiarkan tergerai, dan di tangannya ada sekantong kecil kembang 7 rupa yang ia beli dari hasil terakhir mencuci baju Bu RT, orang yang paling sering menghinanya. Rumah si dukun berada di dalam rimbunnya pohon-pohon tua. Kata orang, siapapun yang masuk ke wilayah itu, seakan masuk ke dunia lain. Di sanalah tinggal Mbah Sarwo, dukun tua yang dikenal angker, pendiam, dan hanya mau menerima tamu jika didatangi tengah malam, sendirian saja. Wulan mengetuk pintu kayu lapuk itu 3 kali. Toh, toh, toh. Tak lama, pintu terbuka sendiri dengan derit memekakan telinga. Di baliknya, berdiri sosok kurus keriput, bermata merah menyala seperti bara. Mbah Sarwo tidak bicara, hanya memiringkan kepalanya ke dalam, seakan menyuruh Wulan masuk. Di dalam ruangan itu hanya ada bau dupa, tengkorak-tengkorak kecil tergantung, dan sesajen di pojokan. Wulan tak gentar. Ia sudah terlalu lelah untuk takut. "Aku mau pesugihan Mbah," ucap Wulan dengan mantap. Mbah Sarwo menatap tajam, lalu tertawa lirih. "Tuyul bukan cuma butuh mahar, tapi juga tumbal. Tumbal terus-menerus, sampai kamu tak lagi punya apa-apa, termasuk dirimu sendiri." "Aku siap," jawab Wulan. "Ambil saja tubuhku, jiwa dan nyawaku, asal aku bisa membalas semua yang ngerendahin aku." Senyum Mbah Sarwo makin melebar. Ia mengambil kendi kecil berwarna hitam legam, lalu mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Dari kendi itu, keluar asap pekat yang menggumpal dan membentuk sosok kecil, botak, dan matanya kosong seperti boneka mati. Tuyul itu menatap Wulan, lalu tersenyum. Tapi senyumnya aneh, seperti anak kecil yang tahu akan bermain-main dengan darah. Beberapa hari kemudian, warga kampung mulai kehilangan uang. Tabungan dalam lemari besi hilang, emas di bawah bantal raib. Bahkan dompet yang dikunci dalam laci tertutup rapat pun lenyap tanpa jejak.
Semua rumah, semua orang, kecuali Wulan. Kini Wulan mulai tampil berbeda. Bajunya baru. Ia membeli motor bekas. Bahkan sesekali, ia menyumbang ke masjid atau membantu anak-anak kecil dengan permen dan uang jajan. Tapi senyumnya tak pernah sampai ke mata. Wulan hanya sedang menunggu giliran. Satu persatu orang yang dulu menghinanya mulai kehilangan, bukan hanya harta, tapi juga akal. Hari demi hari, keanehan di desa Karangjati semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai panik, saling mencurigai satu sama lain. Pak RT kehilangan uang arisan, Bu RW kehilangan kalung warisan. Bahkan warung kelontong yang dulu ogah melayani Wulan, karena takut ia akan hutangi karena tak bisa membayar, bangkrut dalam semalam. Tetapi Wulan, kini ia berjalan dengan kepala tegak. Setiap kali melewati jalan sempit kampung, ia melenggang anggun, meski masih dalam balutan pakaian sederhana. Orang-orang mulai takut padanya. Tapi mereka tak tahu, atau pura-pura tak tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Namun di balik semua perubahan itu, hidup Wulan tidak benar-benar membaik. Setiap malam, ia harus memberi sesajen, kembang, darah jari, atau rambutnya sendiri. Tuyul itu makin rakus. Ia tak lagi hanya mencuri, tapi juga muncul dalam mimpi-mimpi Wulan, memelototinya dengan mata putih kosong sambil berkata dengan suara anak kecil yang melengking, "Bunda janji kasih tumbal. Mana tumbal? Mana tumbalnya?" Wulan terbangun tiap malam dengan tubuh gemetar, peluh dingin, dan suara-suara aneh di balik dinding rumahnya yang kini tampak lebih megah, tapi sunyi. Tak ada satupun tetangga yang mau datang. Bahkan ibunya yang dulu sekarat, kini telah wafat dalam tidur, 3 hari setelah Wulan menerima tuyul itu. Wulan ingin mencabut semuanya, ingin berhenti. Tapi sekali ia mencoba berhenti memberi sesajen, tuyul itu mengamuk. Uang Wulan tiba-tiba terbakar sendiri. Motor barunya meledak tanpa sebab. Ia pun mulai mengalami luka aneh di tubuhnya, seperti cakaran, seperti gigitan kecil anak-anak. Dalam keputusasaan, Wulan kembali mendatangi Embah Sarwo. "Aku nggak kuat Embah, ambil saja semuanya, tolong hentikan ini." Tapi kali ini, Embah Sarwo hanya tertawa. "Tumbal nggak bisa dicabut. Kamu sudah janji. Tuyul itu bukan budak. Dia bagian dari kamu sekarang. Mau lepas? Ganti dengan tumbal yang lebih besar. Darah segar, jiwa utuh. Tapi jangan harap kamu bisa bebas tanpa beban." Wulan pulang dengan tubuh lunglai. Satu-satunya pilihan adalah terus memberi, terus mengorbankan, atau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih kejam. Dan di tengah malam itu juga, tuyul itu kembali duduk di pojokan kamarnya. Kaki kecilnya bergoyang-goyang, sambil bernyanyi pelan. "Bunda A, siapa A malam ini? Aku Lapa Aar." Malam itu kampung Karangjati seperti dikutuk. Angin berhenti bertiup. Udara lembab. Anjing-anjing menggonggong ke arah rumah Wulan tanpa sebab. Dan beberapa warga mengaku melihat sosok kecil berlarian di atap rumah mereka, tapi hilang begitu dikejar. Wulan berdiri di depan cermin besar di ruang tamunya, dengan wajah pucat dan mata merah yang menghitam karena malam-malamnya selalu tanpa istirahat. Di tangannya, pisau kecil meneteskan darah segar. Tadi sore, ia memotong jari seorang anak kecil tetangga yang bermain terlalu dekat dengan pekarangannya. Ia tak berniat, tapi tuyul itu menginginkannya. Dan bila ia tak memberi, ia tahu apa akibat yang akan terjadi. Tuyul itu kini tak lagi hanya satu. Mereka berkembang biak. Muncul 2, 3, 4, dan mereka tidak lagi diam. Mereka tertawa. Mereka menari. Mereka menarik-narik rambut Wulan saat ia mencoba tidur. Mereka menggigit kakinya saat ia duduk. Rumah itu kini seperti kandang iblis. Di tengah suatu malam, terdengar suara pintu diketuk-ketuk.
3 kali. Tok, tok, tok. Bukan dari luar, tapi dari dalam lemari. Wulan tahu siapa yang ada di sana. Tuyul tertua, yang pertama kali dipanggil oleh Embah Sarwo. Yang paling rakus, yang paling kejam. Tuyul itu keluar perlahan dari kegelapan. Matanya menatap langsung ke arah Wulan sambil tersenyum masam. Bunda bohong. Bunda janji kasih tumbal besar. Dan kali ini, Wulan mulai mengerti. Tumbal besar itu adalah nyawa. Wulan berlari ke dapur, mengambil botol bensin dan korek api. Ia ingin membakar rumahnya, dirinya, dan semuanya. Tapi tuyul-tuyul itu menempel di tubuhnya. Satu menggigit pundaknya, satu mencakar wajahnya, satu lagi berbisik. Kamu yang panggil kami, kamu yang harus bermain, sampai selesai. Dengan jeritan histeris, Wulan menyiramkan bensin ke seluruh ruangan. Tapi sebelum api sempat dinyalakan, Embah Sarwo tiba-tiba muncul di ambang pintu, dengan tubuhnya yang penuh kain kafan compang-camping, seolah tak berjalan, tapi melayang. Mau kabur dari perjanjian? Sudah terlambat Wulan. Dan saat itulah, rumah itu meledak dengan suara menggelegar. Api membubung tinggi. Orang-orang keluar rumah, menjerit, tapi tak satu pun berani mendekat. Dalam api yang menjilat langit, terdengar suara tawa anak-anak, tapi bukan tawa bahagia. Tawa itu menggema seperti nyanyian kematian. Pagi harinya, rumah Wulan tinggal puing. Hanya arang hitam dan kayu gosong yang tersisa. Tidak ada jasad, tidak ada suara. Hanya bau hangus yang menetap seakan menolak pergi. Warga kampung berkerumun, sebagian berbisik takut, sebagian lagi hanya menunduk tanpa berani bicara. Anehnya, sejak malam kebakaran itu, semua kehilangan berhenti. Uang tak lagi hilang dari lemari. Kalung emas Bu RW ditemukan kembali di dalam bantal. Dompet Pak RT yang sempat raib, tiba-tiba muncul di depan pintu dengan isinya utuh. Tapi bukan hanya barang-barang yang kembali. Ada yang lebih mengerikan. Anak-anak kecil mulai berbicara aneh. Seperti kerasukan. Mereka tertawa sendiri, menunjuk ke pojokan rumah dan berkata, "Ada kakak kecil botak, ngajak main ke rumah Wulan." Beberapa anak bahkan menggambar sosok mirip tuyul, dengan kepala bulat, mata hitam besar, dan mulut tersenyum, dengan darah. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di atap. Lalu suara ketukan 3 kali di pintu. Tok, tok, tok. Tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya tanah basah dengan jejak kaki mungil, yang mengarah ke rumah Wulan yang sudah hangus. Dan anehnya lagi, dari balik puing rumah itu, sesekali terlihat ada cahaya kecil, seperti mata yang menyala, menatap siapapun yang lewat. Setelah kebakaran rumah Wulan, warga Karangjati berubah. Tak ada lagi suara tertawa menghina. Tak ada lagi bisik-bisik menjelekkan sesama. Semua orang mendadak religius. Saf-saf sholat jamaah jadi penuh. Pengajian mendadak hidup kembali. Tapi di balik semua itu, mereka bukan berubah karena sadar. Mereka berubah karena takut. Tak ada satupun yang berani menyebut nama Wulan lagi di siang hari, apalagi malam. Bahkan anak-anak yang dulu menggambar tuyul-tuyul kecil itu kini bisu. Mulut mereka menganga kosong, mata melotot, tapi tak bisa bicara. Dokter menyebutnya trauma. Tapi warga tahu, itu bukan trauma biasa. Embah Sarwo, ia menghilang. Rumahnya kosong, ditinggalkan begitu saja. Di dalamnya, hanya tersisa satu kendi hitam pecah, dan sesajen kering yang membusuk. Sejak malam kebakaran itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Ada yang bilang dia ikut terbakar. Ada juga yang percaya, ia kembali ke alamnya, selesai menjalankan satu kontrak. Tapi cerita Wulan tidak benar-benar selesai. Setiap malam Jumat Kliwon,
Orang-orang mengaku melihat sosok perempuan berpakaian hitam berdiri di tepi jalan kampung, menggendong sesuatu yang tak terlihat jelas. Wajahnya tak pernah menghadap langsung. Tapi siapapun yang mencoba menatap, akan mimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Mimpi tentang rumah terbakar, suara anak-anak menangis, dan bisikan. Kamu juga pernah hina aku kan? Dan sejak itu, setiap orang di Karangjati hidup dalam diam. Tak ada yang berani merendahkan siapapun. Karena mereka tahu, di kampung kecil mereka, dendam bisa hidup. Dan terkadang, dendam itu tak pernah mati. Wulan mungkin sudah pergi, tapi tuyul-tuyulnya masih bermain-main, sedang mencari ibunda baru.